Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mawa Ajija dengan NIM 2101442. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dari mata kuliah proses pencairan gas dengan judul peralatan pendukung refrigeration dan proses refrigeration sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai gas alam. Apa itu gas alam? Gas alam itu merupakan energi yang ramah lingkungan dibandingkan dengan batu bara atau minyak bumi. Gas alam sendiri itu bahan bakar fosil yang berbentuk gas dengan komponen utamanya itu metana atau CH4 yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringan. Gas alam sendiri itu terbagi menjadi dua, di mana gas alam itu ada gas alam terkompresi atau CNG dan gas alam cair atau LNG. Kemudian ada refrigeration, di mana refrigeration ini adalah proses pendinginan yang menarik panas dari suatu ruang atau bahan untuk menurunkan dan mempertahankan suhu yang lebih rendah dari suhu lingkungan sekitarnya. Refrigeration ini digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam banyak sektor industri. Kemudian ada sistem refrigerasi mekanik, di mana sistem refrigerasi kompresi uap ini adalah sistem yang digunakan untuk mengambil sejumlah panas dari suatu barang atau benda lainnya dengan memanfaatkan refrigeran sebagai medianya. Sistem dari refrigerasi kompresi yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi tiap-tiap komponennya, di mana itu ada sistem udara penuh, di mana sistem udara penuh ini adalah sistem pendinginan pada ruangan dengan cara menyuplaikan udara dingin ke ruangan tersebut. Karena yang disuplaikan ke ruangan adalah udara dingin, maka sistem udara penuh membutuhkan alat untuk pengolahan udara. Kemudian itu ada sistem pendinginan propan. Pada proses ini menggunakan propan cycle. Unit ini berfungsi untuk mencairkan gas alam dan LNG sehingga bisa dilakukan pemurnian gas alam menjadi LNG dengan destilasi. Kemudian itu ada sistem pendinginan multikomponen refrigeran atau MCR. Tujuan dari pendinginan dengan multikomponen refrigeran ini untuk mendinginkan gas umpan dan mencairkan dalam LNG exchanger. Multikomponen ini terdiri dari N2, C1, C2, dan C3. Selanjutnya itu ada proses refrigeration, di mana prosesnya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada penyaringan dan pembersihan gas, selanjutnya ada penyulingan gas, pendinginan dan kompresi gas, kemudian ada penyimpanan dan transportasi, lalu ada regasifikasi dan distribusi. Prinsip kerja dari alat pendukung refrigeration ini terbagi menjadi beberapa. Di antaranya itu ada kompresor, di mana kompresor ini adalah suatu alat mekanis yang bertugas untuk menghisap uap refrigeran dan evaporator. Kemudian itu ada kondensor. Kondensor ini merupakan alat untuk melepas panas. Lalu ada katup ekspansi. Katup ekspansi ini digunakan untuk mengatur cairan freon yang masuk ke dalam evaporator. Kemudian ada evaporator. Pada proses ini freon di dalam evaporator diberi kalor sehingga terjadi penguapan freon yang cair dari kondensor berubah menjadi uap dingin di dalam evaporator. Kemudian itu ada heat exchanger atau penukar panas. Heat exchanger ini digunakan dalam berbagai tahap proses refrigeration untuk memaksimalkan efisiensi termalnya. Kemudian ada sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis ini mengelola operasi semua komponen dalam memastikan efisiensi dan kestabilan proses. Kemudian ada beberapa pemilihan refrigeran, di antaranya itu ada udara, karbon dioksida atau CO2, metil klorida CH3Cl, freon atau klorofluorkarbon CFC, uap air hidrokarbon, amonia atau NH3, azeotrops, larutan garam, sulfur dioksida atau SO2,
Kemudian ada hydrofluorokarbon atau HFC. Dari proses refrigeration ini memiliki beberapa kendala teknis dan pengoperasiannya. Di antaranya itu ada kerusakan kompresor. Kompresor merupakan komponen yang sering mengalami keausan dan kerusakan karena bekerja dalam kondisi tekanan dan suhu yang ekstrim. Kemudian itu ada kebocoran refrigeran. Kebocoran refrigeran ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Bisa terjadi karena korosi, keausan, atau kebocoran pada sambungan pipa. Kemudian ada overheating pada kondensor. Jika kondensor terlalu panas karena kurangnya ventilasi atau kotoran yang menumpuk, efisiensi pendinginan dapat menurun. Kemudian itu ada freezing pada evaporator, di mana jika evaporator terlalu panas atau terlalu banyak embun yang terakumulasi, air dapat membeku di dalamnya sehingga dapat menyebabkan pembekuan pada penukar panas atau heat exchanger. Kemudian itu ada kegagalan katup ekspansi, di mana katup ekspansi yang rusak atau macet dapat mengganggu aliran refrigeran dan menghambat proses pendinginan. Kemudian itu ada kesalahan pada sistem kontrol, di mana kesalahan atau kegagalan pada sistem kontrol ini otomatis dapat mengakibatkan ketidakstabilan suhu siklus kerja, sehingga dapat membuat prosesnya itu tidak efisien atau bahkan kerusakan pada peralatan. Kemudian itu ada korosi pada pipa dan komponen, di mana korosi dapat terjadi pada pipa dan komponen lainnya akibat paparan terhadap kelembapan bahan kimia atau lingkungan yang korosif. Dan terakhir itu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang ekstrim, yang dimaksud di sini itu lingkungan ekstrim seperti suhu udara yang sangat tinggi atau rendah, kelembapan yang tinggi atau kondisi cuaca ekstrim dapat mempengaruhi kinerja pada refrigeransi. Dari beberapa penjelasan itu memiliki pengaruh proses refrigeration, di mana pengaruhnya itu ada 3. Yang pertama itu emisi gas rumah kaca. Seperti yang diketahui, proses refrigeran itu proses yang inti. Maksudnya itu meskipun dia vital dalam pendinginan dan pengawetan tapi dia tetap memiliki dampak negatif, di mana dampak negatif yang ditimbulkan ini sangat signifikan terhadap lingkungan. Penggunaan refrigeran tradisional itu seperti klorofluorokarbon atau CFC dan hidrokarbon fluorokarbon telah diketahui berkontribusi pada perusahaan lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Selanjutnya itu ada konsumsi energi, di mana proses refrigerasi ini memiliki dampak negatif signifikan terhadap konsumsi energi yang dapat berdampak langsung pada biaya operasional dan lingkungan. Dan terakhir itu ada pengelolaan limbah, di mana proses refrigerasi dalam pengelolaan limbah dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Salah satu dampak utamanya adalah terkait dengan penggunaan refrigeran atau bahan pendingin yang dapat merusak lingkungan. Dari pengaruh proses refrigeran yang dijelaskan tadi, di sini ada cara menanggulanginya, di mana cara menanggulangi dampak lingkungan dari proses refrigeration itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu dapat menggunakan refrigeran ramah lingkungan, lalu meningkatkan efisiensi energi, mengadopsi teknologi inovatif, kemudian pengelolaan dan daur ulang yang benar, regulasi dan kebijakan, dan terakhir itu ada edukasi dan kesadaran. Dari materi yang telah saya paparkan, saya menyimpulkan dari keseluruhannya itu bahwa proses refrigeration pada LNG adalah suatu proses yang digunakan untuk mendinginkan gas alam menjadi bentuk cair guna memfasilitasi penyimpanan dan transportasi lebih efisien. Cara kerja refrigeran mengalir melalui seluruh sistem refrigerasi,
lalu menyerap panas di evaporator dan melepaskannya di kondensor. Kemudian sifat termodinamika dari refrigeran yang optimal membantu meningkatkan efisiensi proses pencairan, keberhasilan sifat termodinamika refrigeran yang optimal membantu meningkatkan efisiensi proses pencairan. Keberhasilan operasi LNG plant sangat bergantung pada peralatan pendukung seperti kompresor, tangki penyimpanan, pipa dan sistem transportasi, serta sistem kontrol dan monitoring. Integrasi yang baik antara peralatan ini memungkinkan proses refrigerasi dan regasifikasi LNG berjalan efisien, aman, dan ramah lingkungan. Sekian presentasi yang saya paparkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.